Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi tentang pembelajaran berdiferensiasi lingkungan belajar. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan kelompok kami, yaitu 1. Emi Nur Asia, 2. Irmawati, 3. Tulus Purnomo, 4. Chandra Asti Nurul Fajri, 5. Putri Ambar Astuti, 6. Tentrem Susanti. Pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah proses belajar mengajar di mana siswa dapat mempelajari materi pelajaran sesuai dengan kemampuan, apa yang disukai, dan kebutuhan masing-masing siswa. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, 4 aspek yang ada dalam kendali atau kontrol guru. Konten, materi yang akan dipelajari oleh siswa di kelas. Proses, kegiatan yang dilakukan siswa di kelas. Produk, merupakan hasil akhir dari pembelajaran. Lingkungan belajar, meliputi susunan kelas secara personal, sosial, dan fisik. Pembelajaran berdiferensiasi lingkungan belajar. Pengertian lingkungan belajar. Lingkungan belajar merupakan tempat terjadinya proses belajar mengajar yang dapat mempengaruhi keberhasilan dari suatu proses pembelajaran. Lingkungan belajar bukan hanya benda mati yang ada di sekitar tempat belajar, tetapi orang-orang yang ada di tempat tersebut. Lingkungan belajar juga harus disesuaikan dengan kesiapan siswa dalam belajar, minat mereka, dan profil belajar mereka. Aspek yang mempengaruhi lingkungan belajar. Yang pertama, aspek fisik, yang kedua, aspek sosial, yang ketiga, aspek intelektual. Ruang kelas di Indonesia adalah 250 sampai 300 lux atau 25 sampai 30 watt. Aspek fisik. Pada aspek fisik terdapat 3 kategori, yaitu pencahayaan ruang kelas, pengaturan tempat duduk, dan kondisi ruang kelas. Contoh kasus. Hal itu karena kelas yang digunakan ujian di SMP Negeri 1 Pangkajene, Jalan Andi Mauraga, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, tidak memiliki lampu dan mengandalkan cahaya matahari masuk melalui jendela. Pengaturan tempat duduk. Yang pertama, kotak digunakan untuk pengajaran langsung, pidato oleh murid, menampilkan presentasi PowerPoint. Yang kedua, berpasangan digunakan untuk mempersiapkan tugas bersama, saling mengoreksi PR, menjawab pertanyaan bersama. Praktek keterampilan verbal atau percakapan. Berbaris digunakan untuk bekerja secara individu. Pengujian. Yang keempat, berempat digunakan untuk berkolaborasi dalam suatu tugas. Melakukan pekerjaan rumah bersama. Mempersiapkan permainan, peran, atau kerja kelompok. Yang kelima, lingkaran digunakan untuk diskusi kelompok, percakapan kelompok. Dan yang keenam adalah berkelompok, digunakan untuk diskusi kelompok, mengerjakan proyek bersama. Ya, pemirsa, hari ini adalah hari pertama masuk sekolah usai libur panjang. Orang tua dan siswa di Solo, Jawa Tengah
Kondisi ruang kelas. Bagi guru maupun siswa, ruang kelas adalah tempat mereka proses pembelajaran, sehingga ruang kelas yang rapi dan menarik dapat memberi dampak yang positif bagi guru dan siswa. Contoh kasus. Atap ruang kelas ini kondisinya Berbahaya. banyak yang jebol. 3 Kayu-kayu ruang penyangga kelas atap juga rusak terlihat parah, rapuh. masih Sewaktu-waktu dipakai atap bisa KPM. ambrol. 2. Aspek sosial. Lingkungan sosial merupakan lingkungan pergaulan antar manusia, misalnya pergaulan antara pendidik dengan peserta didik, guru dengan wali murid, dan masyarakat lainnya yang terlibat dalam interaksi pendidikan. Menurut Tomlinson, karakteristik yang mendukung pembelajaran diferensiasi sebagai berikut. Setiap orang di dalam kelas saling menghargai. Murid merasa aman. Siswa tumbuh sesuai dengan kemampuan. Guru mengajarkan untuk mencapai kesuksesan. Ada keadilan dalam bentuk nyata. Guru dan siswa berkolaborasi untuk pertumbuhan dan kesuksesan bersama. 3. Aspek intelektual. Lingkungan intelektual mencangkup perangkat lunak seperti sistem program pengajaran, media, sumber media, nilai kemasyarakatan, ekonomi, sosial, politik, dan estetika. Aspek ini dibagi dalam 3 hal. 1. Kesiapan belajar. 2. Minat peserta didik. 3. Gaya belajar. Berdasarkan kesiapan belajar, guru membagi ruangan menjadi 3 kelompok sesuai dengan kesiapan belajar masing-masing peserta didik dan mengelompokkan siswa sesuai sentra masing-masing. Di setiap sentra, guru sudah menyiapkan materi pelajaran. Sentra 1 untuk peserta didik dengan kesiapan belajar awal. Sentra 2 untuk peserta didik dengan kesiapan belajar menengah. Sentra 3 untuk peserta didik dengan kesiapan belajar lanjutan. Berdasarkan minat peserta didik, pembagian sentra atau pojok belajar berdasarkan minat, guru membagi sentra berdasarkan sentra 1, minat pada teknologi, dapat didukung dengan komputer atau laptop. Sentra 2, minat siswa untuk membaca, disediakan buku-buku yang sesuai materi. Sentra 3, minat siswa pada seni, disediakan berbagai media seni yang dapat disesuaikan dengan materi. Berdasarkan gaya belajar, terdapat 3 contoh gaya belajar. Pengelompokan siswa sesuai gaya belajar. Ada 3 kelompok. Untuk yang pertama yaitu dengan gaya belajar kinestetik, yaitu guru menyediakan berbagai permainan seperti engklek atau galasin, berhitung, bermain peran, dan lain-lain. Kemudian untuk siswa yang gaya belajarnya visual, guru dapat menyediakan poster, infografis, atau bagan. Selanjutnya untuk anak yang gaya belajarnya auditori, guru dapat menyediakan lagu, film dengan musik, dan kelompok diskusi. Solusi dari kasus tersebut, guru dapat menerapkan proses pembelajaran yang menerapkan unsur-unsur pembelajaran berdiferensiasi seperti pada video berikut. Di sana
membuat keyakinan kelas bahwa anak-anak sesama teman harus saling membantu. Saling membantu, tidak boleh mengejek kepada tidak boleh mengejek kepada teman. Kemudian ketika diberi sesuatu, anak-anak harus mengucapkan terima kasih. Jika bersalah harus meminta maaf ya. Kegiatan selanjutnya, anak-anak literasi. Silakan ambil buku-buku literasi. Bisa ambil di pojok pelajar. Seperti biasa, nanti satu anak maju literasi. Hari ini yang maju buat siapa? Bapak ya. Nanti sekarang baca dulu. Setelah itu maju depan menyampaikan hasil literasinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak telah menyampaikan hasil literasi pada pagi hari ini. Jadi anak-anak harus berlatih berbicara di depan teman yang lain, tidak boleh harus bekerja sama satu sama lain. Pada pertemuan ini kita akan belajar tentang pengukuran volume. Masih ingat sebelumnya kita belajar apa? Materi tentang gas. Masih ingat waktu itu mengukur buku menggunakan apa? Menggunakan uang kertas. Kemudian pada pagi hari ini yang akan kita lakukan adalah mengukur volume. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat memahami cara mengukur volume dengan satuan baku. Kemudian yang kedua, siswa dapat memahami cara mengukur volume dengan satuan baku dengan benar. Akibat satuan tidak baku contohnya apa kemarin yang digunakan untuk mengukur buku? Apa? Yang kemarin digunakan untuk mengukur uang kertas adalah contoh satuan tidak baku untuk mengukur luas. Tetapi yang akan kita gunakan pada hari ini berbeda karena yang akan kita ukur adalah volume. Sekarang anak-anak perhatikan dulu. Siapkan seluruh kertas. Anak-anak asesmen diagnostik terlebih dahulu. Silakan ditulis dan langsung dijawab. Sudah selesai? Sudah. Silakan dikumpulkan ke depan. Sudah semua? Sudah. Silakan kembali ke tempat duduk. Setelah ini silakan anak-anak memperhatikan video yang akan ditampilkan. Lala dan Sisi sedang mandi bersama di halaman rumah. Di halaman tersebut terdapat sebuah ember yang sudah penuh terisi air hujan. Kemudian Lala mengajak Sisi untuk berlomba memasukkan air dari ember ke dalam gelas yang berukuran sama besar, yaitu 100 ml. Lala dan Sisi menggunakan sendok yang berbeda. Lala menggunakan sendok makan untuk memasukkan air ke gelas, sedangkan Lili menggunakan sendok kayu. Siapakah yang akan menang? Kita
sendok yang dipakai Lala lebih besar, maka Lala akan memenuhi gelasnya lebih cepat dibandingkan maka volume adalah banyaknya air yang masuk dalam gelas. Lala dan Sisi menggunakan gelas berukuran 100 ml. Jadi, kita dapat mengatakan kalau volume air adalah 100 ml. Dari penjelasan tadi, kita mengetahui kalau volume pada setiap benda berbeda-beda. Kita bisa lebih banyak mempelajari volume di website dan aplikasi Zenius kelas 5 SD tentang volume. Nah, tadi video yang kalian tonton itu menjelaskan tentang apa? Volume. Dan di waktu tadi ada dua anak yang sedang ngapain? Dua anak sedang hujan-hujanan, kemudian berlomba-lomba memasukkan air ke dalam gelas. Mereka memasukkan air menggunakan sendok. Sendoknya sama apa tidak? Tidak. Yang satu menggunakan sendok yang satu menggunakan sendok makan. Alat yang digunakan untuk mengambil berbeda. Lah nanti sebab yang menggunakan sendok apa? Sendok makan. Kenapa? Karena sendok makan lebih besar. Paham anak-anak? Paham. Kemudian kita lanjut ke pengertian volume. Tadi juga sudah ada di video. Volume adalah ukuran banyak ruang yang dapat ditempati dalam suatu objek. Dari video tadi, yang ruangan itu berarti gelasnya. Gelas adalah sebuah ruangan yang dapat ditempati oleh air. Ya, lanjut. Nah, pengukuran menggunakan satuan tidak baku. Yang anak-anak lihat itu gambar apa? Botol dan gelas. Botolnya ada berapa? Ada satu. Gelasnya ada 10. Nah, ini menunjukkan bahwa volume satu botol sama dengan 10 liter. Jadi volume satu botol sama dengan volume 10 gelas. Sudah paham? Kita lanjut. Kemudian contoh yang kedua, botolnya ini sama apa tidak? Botolnya sama atau tidak? Botolnya sama. Gelas yang digunakan ukurannya sama atau tidak? Tidak. Gelas yang pertama satu botol bisa dituangkan ke berapa gelas? 13. Yang kedua, satu botol dapat dituangkan ke 15. Hal ini menunjukkan bahwa gelas adalah contoh satuan tidak baku. Jadi nanti hasilnya berbeda-beda ketika anak-anak mengukur menggunakan gelas yang satu, kedua, dan ketika hasilnya beda-beda. Itu adalah contoh satuan tidak baku. Kemudian pengukuran menggunakan satuan baku. Ini gambar apa? Yang pertama volumenya berapa? 250 ml. Yang kedua? Yang ketiga? 200 ml. Mililiter adalah contoh satuan baku. Jadi kalian ukur apapun pakai mililiter itu artinya sama segitu ukurannya karena satuan baku. Tadi anak-anak telah melakukan tes diagnostik, kemudian sudah dikelompokkan. Nanti ada anak yang masuk ke kelompok kinestetik, ada anak yang masuk ke kelompok auditory dan kelompok visual. Ya, di sini kelompok 1 nanti masuk ke kelompok auditory yang terdiri dari Mbak Alia, kan? Mbak Alfa, Valen, dan Kaida. Ini satu kelompok. Jadi nanti yang kelompok pertama kelompok auditory sini. Kelompok yang kedua Steffi, Nova, Jenny, Tiara, Eka. Kelompok 2 adalah kelompok visual. Jadi nanti kelompoknya Mbak Valen ini auditory berarti mendengarkan video. Kelompoknya Mbak Tiara nanti melihat juga visual, lihat. Kemudian kelompok yang ketiga Dani, Anissa, Nafisa, Dani, Alfa. Ini kelompok kinestetik. Jadi kelompoknya Mbak Anissa nanti akan melakukan sebuah percobaan
sehingga nanti kalau apa? Mau teori, visual, nanti kalian akan belajar berbeda-beda sesuai dengan minat belajar kalian, sesuai gaya belajar kalian yang telah kalian tulis di asesmen diagnostik. Paham? Nanti kelompok 1, kelompoknya Mbak Alia duduk di sana, sederek. Kelompok 2, kelompoknya Mbak Tiara di sini. Kelompok 3 di sini. Silakan duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Cukup membawa alat tulis saja. Lawan dan sisi secara tidak bersama. Adalah gelas, maka volume adalah banyaknya air yang masuk ke dalam gelas. Lala dan Sisi menggunakan gelas berukuran 100 ml. Jadi, kita dapat Sebelum kita mulai presentasi supaya anak-anak semangat lagi, kita ice breaking. Silakan maju ke depan kursi masing-masing. Ayo. Kita mulai 1, 2, 3. Maju ke depan, maju ke depan.
bagaimana cara mengurutkan kontrak susu tersebut. Bagaimana Mbak? Silakan dijelaskan caranya. Sudah paham? Nah, jadi tadi volumenya Mbak Alia menjelaskan caranya kita melihat volumenya satu-satu terlebih dahulu. Dilihat di sini sudah ada tertera volumenya.
Mbak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita duduk di kelompoknya masing-masing. Luar biasa, anak-anak telah belajar sesuai gaya belajar kalian, dan kalian telah mempresentasikan hasil diskusi kalian pada pagi hari ini. Luar biasa, kalian juga hebat. Kita simpulkan bersama-sama. Tadi untuk kelompok 1, mereka menonton video yang mereka dapatkan. Yang pertama tadi apa? Sendok sebagai satu bambu yang digunakan untuk banyak berbeda. Kemudian yang kedua apa tadi? Bagaimana? Apa Mbak tadi? Ayo kelompoknya dengarkan tadi apa? Ya, gelasnya sama. Kemudian apa? Masih ingat? Nah, masih ingat apa tadi? Volume. Nah, ayo perhatikan. Perhatikan dulu masih. Perhatikan dulu. Ayo. Tadi yang terakhir, volume adalah ya volume dan seberapa muatnya suatu benda mengandung sebuah objek, gitu ya. Kemudian untuk yang kedua, tadi teman kalian mengamati visual, mengamati volume pada setiap benda yang diberikan. Di sini tertuliskan berapa mili seperti itu ya. Yang lain sudah paham? Nah, kemudian yang kelompok 3, tadi mereka mengukur air yang di kosong 1 didapatkan 19, kemudian yang di kosong 2 didapatkan 16. Sudah paham anak-anak? Sudah paham. Kemudian kita akan melakukan asesmen formatif. Asesmen formatif khusus untuk materi yang hari ini Ibu sampaikan. Kemudian pertemuan selanjutnya asesmen sumatifnya kalian sudah mengerjakan. Silahkan diberi nama kelas langsung dikerjakan. Setelah asesmen formatif, kita akan bersama-sama merefleksi pembelajaran pada pagi hari ini. Apa sih yang anak-anak rasakan setelah kita belajar bersama-sama? Ada yang ingin menyampaikan? Ya, Mbak Kaira? Ya, Mbak Kaira merasa senang karena bisa bekerja sama dengan kelompoknya. Ada yang ingin menyampaikan lagi? Mbak Kaira? Saya penasaran kalau Nah, Mbak Tiara merasa penasaran karena dia harus melihat bendanya satu-satu, dilihat volumenya seperti itu. Jadi Mbak Tiara merasa penasaran. Kemudian ada lagi? Mbak Nafisa? Ya. Mbak Nafisa merasa tertantang karena kelompoknya melakukan percobaan. Nah ya. Kemudian kita akan bersama-sama menyimpulkan. Tadi kita telah belajar tentang satuan tidak baku yang digunakan untuk mengukur volume. Contohnya gelas. Kemudian menggunakan satuan baku. Tadi yang terdapat dalam produk-produk ini satuannya mililiter. Ingat ya anak-anak? Itu kesimpulan pada pagi hari ini. Kemudian besok kita akan belajar bersama lagi tentang bangun data. Ya, anak-anak, jadi kalian di rumah tetap belajar yang semangat. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya kepada guru ya anak-anak. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Atas segala kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.